أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, jemaah sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, kita lanjutkan kajian kita berkait tentang dampak-dampak kebaikan dan dampak-dampak kemaksiatan ini. Ya, tadi dijelaskan bahwa menghalangi ketaatan, memperpendek usia. Apa yang mau kita banggakan dari kehidupan ini? Mobil yang kita punya, motor yang kita punya, kemewahan demi Allah. Sekarang kursi roda dan tongkat yang kita gunakan. Ya, tidak sedikit orang berkeluh kesah seperti itu. Masya Allah. Baju-baju mahal, sepatu apa yang kita gunakan, sendal dan lain sebagainya. Sekarang yang kita gunakan adalah selimut rumah sakit. Banyak yang mengeluh ketika sudah sakit seperti itu. Rumah mewah, tapi yang dia butuhkan pada akhirnya bangku dan tempat tidur di rumah sakit. Tanah yang luas yang dibutuhkan cuma 2 kali saja. Ini bukti bahwa pada akhirnya dunia pasti kita tinggal. Gak perlu ada yang disombongkan sudah. Fatal sekali. Dan waktu itu tidak lama lagi. Kenapa? Karena kemaksiatan memang memperpendek umur dan menghilangkan keberkahan. Umur sudah pendek, hilang berkah. Padahal kalau kita mau husnuzon sebagai umat Muhammad, kita bersyukur. Allah berikan kita usia yang tidak panjang-panjang di dunia. Kebayang kalau kita gak berilmu, umur kita seperti umurnya Ibrahim 500 tahun. Ya, seperti umurnya kaum Ad, kaum Samud yang ribuan tahun. Toh pada akhirnya mati juga. Yang resikonya mati, gak ada yang takut mati. Lebih baik mati jelas. Dia gak akan pernah sia-siakan kesempatan untuk menggapai indahnya surga. Nah, bahasa jika kebaikan memperpanjang umur, maka kedurhakaan, kemaksiatan itu mengurangi umur. Orang gampang melupakan kita, pun mengingat kita karena keburukan kita. Oh, Fir'aun panjang umur dan orang ingat aja nama dia kan keburukannya yang diingat. Keburukannya yang diingat. Apalah indahnya hidup kalau keburukan kita yang diingat sama orang. Yang paling enak kan kebaikan. Kalau kebaikan diingat, orang nyontoh kebaikan kita, mandalla ala khairi falahu mislu ajri fa'il. Akan dapat pahala sebanyak pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Beliau mengatakan bahwa dalam hal ini pernyataan yang benar, karena ini merupakan sebagian dari akibat maksiat. Orang kalau berbuat maksiat, keburukan bakal dirasa. Hilanglah makna kebaikan, Pak. Orang yang pendek usia, betul. Ya, akhirnya kedatangannya nanti kepergiannya diharap. Hati-hati loh. Kita kalau dari posisi kedatangan kita nggak dinanti, kepergian kita diharap, mending buru-buru bertobat. Ya, ada yang salah nih. Kok orang senangan kita nggak ada ketimbang kita ada. Nah, ini bahaya kalau masih ada kayak begitu. Dan bahasa terakhir kita pada perjumpaan kali ini, kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan yang lain. Seperti kebalikannya, kemaksiatan itu mendatangkan kemaksiatan yang lain. Beliau mengatakan kemaksiatan itu seperti orang yang menanam benih. Semisal, nah benih itu akan tumbuh. Udah sering dibilang bahwa kita ini cuma rantai kehidupan orang lain. Jadilah orang yang memiliki rumus kebaikan yang orang itu merasa mudah dengan rumus yang kita buat. Dan jangan menghargainya dengan nilai dunia. Kalau perlu nggak ada harganya. Kenapa? Karena memang nilainya sangat tinggi sekali. Tanam benih kebaikan. Dulu ada cerita tentang seorang kakek yang menanam durian dari biji.
tumbuhlah durian. Orang lewat nanam apa kek? Durian. Wow, dari biji. Kapan berbuahnya kek? Ya 20 tahun juga udah berbuah. Kakek umur berapa sekarang? 800 tahun baru berbuah ini. Kebayang nggak 100 tahun dokter menyuruh orang tua 100 tahun makan durian, kira-kira diizinkan tidak? Kata si kakek dengan bahasa yang bijak, saya menanam ini untuk anak cucu memanen di kemudian hari. Ini yang cerdas. Gitu. Jadi bukan cuma buat pribadi, kepanjangannya, umurmu singkat, kebaikanmu memanjang, itu yang paling penting. Jadi orang yang betul-betul tahu bahwa memang hidup ini bermanfaat, bukan cuma sekedar ngambil manfaat. Saya manfaat ratusan tahun orang berwudu, orang mandi to'al, orang mandi jujur, orang minum, orang masak, jadi daging ke badan karena itu nafkah. Tidak kayak begitu. Mandal ala khairi falahu mislu ajri. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala untuk orang yang berbuat kebaikan dan melahirkan kebaikan. Ya karena nggak sedikit seorang murid yang terpicut dengan gaya gurunya. Ketika gurunya sudah nggak ada, dia berkata kepada orang-orang lain atau murid-muridnya lagi, dulu waktu guru saya masih hidup, semoga Allah muliakan beliau, betapa baiknya beliau. Terus menyambung. Nanti muridnya itu ngomong lagi ketika guru sudah meninggal, dulu guruku pernah berkata dia punya guru yang gini terus. Ya kayak hadis Nabi bersanad itu kan an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan kebaikan itu menghasilkan kebaikan semisalnya. Seperti kemaksiatan, seperti menanam benih kemaksiatan akan menumbuhkan kemaksiatan. Anda yang belum bertobat cuma modal hijrah, ya. Jangan menganggap telah berbuat banyak kebaikan tak terasa Anda mempertontonkan kebaikan yang tak layak pandang. Banyak loh sekarang. Orang mengaku sudah berbuat kebaikan, cuma kok jadi nggak asik. Orang jadi malas berbuat baik karena dia, ya karena memang teknik kebaikan yang dia nggak ada ilmunya. Dia cuma hijrah, dia nggak bertobat. Banyak orang mengatasnamakan hijrah tapi nggak bertobat. Anak sih udah nggak kayak dulu saya. Dulu anak sering nyolong tak, sekarang udah nggak berani dah. Dulu waktu nyolong menyesal, sekarang udah pernah bertobat. Emang perlu tobatan? Ya tobat. Hijrah dengan tobat dua hal yang berbeda. Dulu saya nggak pernah pakai kerudung, saya alhamdulillah sekarang pakai kerudung. Saya hijrah dan nggak pakai kayak dulu lagi. Pernah bertobat belum dulu nggak pakai kerudung? Belum. Tobat. Beda, tobat dengan hijrah beda. Ya. Dengan hijrah menginspirasi Anda untuk bertobat, atau dengan bertobat Anda berhijrah, kan begitu harusnya. Ini banyak orang yang nggak pernah bertobat, cuma modal hijrah, kemudian mengaku sebagai orang yang telah sempurna dalam keagamaan. Karena kalau bicara tobat nanti kan ada wabki ala khati'ati, menangisi dosa di masa lalu. Kalau dia nggak pernah bertobat, dia hijrah, jangan heran ngelihat orang yang hijrah ketawa ketiwi kalau ingat dosa di masa lalu. Karena dia nggak bertobat. Ya, ayo tubuh ila taubat dan nasuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Percepat minta ampun, bercepat tobat, berharap surga yang luas lagi dan bumi. Nah, insya Allah nanti masuk surga. Kalaupun tidak, kita punya karakter penghuni surga insya Allah. Ya makin dalam agama makin nampak jelas sekali sifat di wajahnya. Orang makin asik ya dia. Ini enggak, banyak orang yang sudah dalamin agama tapi enggak good looking, enggak enak dipandang. Orang takut, orang gemeter. Akhirnya orang lebih senang dekat dengan yang bermaksiat karena asik gaul dan kan? Ya, ini bahaya sekali. Jadi gampang sekali orang-orang terjebak dalam kesalahan sehingga tidak ada bekas-bekas kebaikan. Karena bahasa Ibnu Qayyim itu kebaikan itu cahaya, nur. Dan yang namanya cahaya orang suka, binatangnya suka sama cahaya. Ya, karena merasa terang, merasa terlindungi oleh cahaya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tayyib, semoga manfaat yang disampaikan insyaallah di waktu yang akan
akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini berkaitan dengan kelemahan jiwa karena kemaksiatan. Ya, saya lagi coba carikan buku khusus untuk kita kaji rutin. Nanti ini masih merujuk kepada kitab Ad-Dawa. Ya, di situ ada beberapa kajian Ad-Dawa. Nanti sampai ketemu buku yang pas buat kita bahas lagi insyaallah nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan silakan. Akhirul da'wana alhamdulillah.